Wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi unit pengolahan secara biologi dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Alfa Nur Rahmatio, NPM 04, Fajar Hidayat, NPM 089, Anidah Triwulandari, NPM 069, Ananda Cinta Laura, NPM 049, Vanessa Fatimah, NPM 013, Nanda Utamifa, NPM 09, dan yang terakhir ada Raditya Dahayu, NPM 029. Boleh di next. Yang pertama di sini ada pengolahan limbah secara biologi. Masalah air limbah di Indonesia itu limbah domestik maupun limbah industri, di mana itu yang menjadi masalah yang paling serius saat ini. Di dalam proses pengolahan air, khususnya yang mengandung polutan senyawa organik itu dibutuhkan menggunakan bantuan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan organik. Nah, untuk mempercepat proses penguraian senyawa polutan atau memperpendek waktu tinggal dapat dilakukan dengan tes aerasi. Next. Mengapa dilakukan pengolahan secara biologi? Nah, di sini kan tentu ada pengolahan secara biologi sama pengolahan secara kimia. Untuk pengolahan secara kimia ini karena menghasilkan senyawa karsinogen dan kloroform. Hal ini tuh yang menjadi alasan mengapa pengolahan limbah secara kimia itu dirasa kurang menguntungkan karena tidak meninggalkan sisa konsentrasi organisme tumbuh kembali. Hal itulah yang mengakibatkan proses biologi lebih sering digunakan karena proses biologi itu melekat dengan mikroorganisme yang akan dibiarkan pada kulit. Baik, selanjutnya ada prinsip pengolahan secara biologi. Prinsip pengolahan biologi dibedakan menjadi 3, yaitu pengolahan secara aerobik dengan melibatkan oksigen, pengolahan secara anaerobik tanpa melibatkan oksigen, dan pengolahan anoksik dengan menggunakan oksigen terikat. Contoh unit dari pengolahan biologi sendiri secara aerobik yaitu reaktor kontak biologis putar atau yang biasa disebut rotating biological contractor atau RBC, yang mana merupakan adaptasi dari proses pengolahan air limbah dengan membiarkan melekat atau affected growth. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh unit pengolahan secara biologi, yaitu reaktor kontak biologis putar atau rotating biological contractor atau disingkat RBC. Jadi RBC ini merupakan adaptasi dari proses pengolahan air limbah dengan biarkan melekat atau attached growth. Media yang dipakai berupa piring atau disk tipis berbentuk bulat yang dipasang berjajar-jajar dalam suatu poros yang terbuat dari baja. Selanjutnya diputar di dalam rakul khusus di mana di dalamnya dialirkan air limbah secara kontinu. Nah, proses pengolahan air limbah secara RBC ini merupakan proses yang relatif baru dari seluruh proses pengolahan air limbah yang telah ada. Oleh karena itu, pengalaman dari penggunaan RBC ini masih terbatas, dan proses dengan sistem RBC ini biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah domestik atau perkotaan. Next. Selanjutnya, mikroorganisme dalam RBC. Reaktor biologis putar atau rotating biological disingkat dengan RBC adalah salah satu teknologi pengolahan air limbah yang mengandung polutan organik yang tinggi secara biologis dengan sistem biarkan melekat atau attached. Prinsip kerja pengolahan air limbah dengan RBC yakni air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan mikroorganisme atau mikroorganisme yang melekat pada permukaan media di dalam suatu reaktor. Media tempat meletaknya film biologis ini merupakan piringan atau disk dari bahan polimer atau plastik dan disusun dari berjajar-jajar pada suatu proses sehingga membentuk suatu modul atau paket. Sehingga modul tersebut diputar secara pelan dan keadaan tercelup dalam air limbah yang mengalir secara kontinu ke dalam reaktor tersebut. Mekanisme pengolahan limbah dengan sistem RBC antara lain sebelum masuk RBC, reaktor biologis putar, limbah terlebih dahulu masuk ke bak pemisah pasir untuk memisahkan partikel yang dapat diindapkan dan menyaring partikel yang mengambang dengan strain. Limbah kemudian masuk ke bak pengendap awal dan didiamkan selama kurang lebih 2 hingga 4 jam untuk mengendapkan padatan tersuspensi. Ketika debit aliran air melebihi kapasitas perencanaan, limbah akan masuk ke bak kontrol aliran sementara dan akan dipompa kembali ketika debit yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, limbah masuk reaktor atau kontraktor biologis putar selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam RBC terdapat disk tipis yang dirakit pada poros kemudian diputar secara perlahan dalam keadaan tercelup sebagian limbah. Hal ini bekerja untuk memberikan mikroorganisme oksigen.
Dalam keadaan tersebut, mikroorganisme seperti bakteri, kuman, dan protozoa akan tumbuh pada permukaan media putar membentuk film biologis. Mikroorganisme kemudian dapat mengurai senyawa organik pada limbah. Selain itu, proses tersebut membentuk siklus penjernihan karena lapisannya akan semakin meningkat dan mengelupas yang kemudian dapat terbawa aliran air. Selanjutnya, limbah akan masuk ke pengendap akhir selama 1,5 hingga 3 jam untuk mengendapkan lapisan tulang. Air yang lolos pengendap akhir akan melalui klorinasi untuk membunuh mikroorganisme patogen dalam air, sedangkan lumpur yang mengendap akan dimasukkan ke dalam bak pemekat lumpur bersama dengan lumpur hasil pemeriksaan awal untuk dipekatkan dan diambil air seperhatiannya sehingga dapat kembali diproses. Sedangkan lumpur hasil pemekatan dibompa ke pengering lumpur atau ditampung untuk dikirim ke pusat pengolahan lumpur. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria desain RBC. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada reaksi volume reaktor terhadap luas permukaan atau G. Nah, G di sini tuh menunjukkan perbandingan antara volume reaktor dan juga permukaan media. Biasanya dalam perencanaan pembuatan desain RBC ini tuh berkisar antara 5 sampai 9 liter per meter kuadrat. Yang kedua yaitu ada beban BOD. Beban BOD di sini dalam sistem perencanaan desain RBC yaitu berkisar antara 5 sampai 20 gram per BOD per meter kuadrat per hari. Yang ketiga yaitu ada beban hidrolik. Nah, di sini beban hidrolik itu sebenarnya relatif kurang penting jika dibandingkan dengan beban BOD. Akan tetapi beban hidrolik ini mempunyai salah satu fungsi yaitu sebagai tempat untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Yang keempat yaitu ada waktu tinggal rata-rata. Nah, di sini waktu tinggal rata-ratanya untuk desain RBC sendiri itu sekitar 24 G per HL. Yang kelima yaitu ada jumlah stick. Jumlah stick atau tahap dalam desain RBC ini itu bisa dibagi dalam berbagai tahap tergantung dengan kualitas air olahan. Yang keenam yaitu ada diameter disk. Diameter di sini untuk desain RBC sendiri yaitu berkisar antara 1 M sampai 3,6 M. Yang ketujuh yaitu ada kecepatan putaran. Untuk kecepatan putaran perisal sendiri itu berkisar antara 15 sampai 20 M per menit atau untuk kecepatan putaran itu 1 sampai 2 RPM. Yang kedelapan yaitu ada temperatur atau suhu. Nah, biasanya dalam sistem pengolahan RBC sendiri itu berkisar antara 15 sampai 40 derajat Celcius. Akan tetapi jika suhunya itu terlalu dingin, itu bisa diatasi dengan memberikan penutup di atas reaktor RBC. Next. Kelebihan dan kekurangan RBC. RBC ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yaitu kelebihannya mempunyai pengoperasian alat serta perawatannya mudah. Terus dikarenakan alatnya itu bisa membuat lebih mudah dan terjangkau juga. Kedua, untuk kapasitas kecil paket dibandingkan dengan proses lumpur aktif, konsumsi energi lebih rendah. Itu juga memungkinkan dan memudahkan dalam biaya listrik dan dapat dipasang beberapa tahap multi-stage atau sehingga terhadap fluktuasi beban pengolahan. Itu dapat dipasang-pasang dan diganti-ganti secara bertahap untuk memudahkan dalam pengelolaannya. Terus kekurangannya adalah pengontrolan jumlah mikroorganisme sulit dilakukan sehingga membanyakkan biaya dalam jumlah pengontrolan tersebut. Terus kedua, sensitif terhadap perubahan temperatur sehingga temperaturnya itu membuat benda agak menjadi rusak. Terus ketiga, kadang-kadang konsentrasi fluida air olahan masih tinggi. Itu saja dari kelebihan dan kekurangan RBC. Selanjutnya, terima kasih. Dalam ini dari 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.